Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Perkenalkan, kami dari kelompok 11. Nah, di sini kami akan mempresentasikan materi yang telah kami pelajari, yaitu metodologi tafsir untuk memenuhi tugas ulumul Quran. Nah, kelompok kami terdiri dari 3 orang, yaitu Niko Aprianto, kemudian saya sendiri Tari Rosidah, dan Mutia Khairunisa. Yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Pengertian metodologi tafsir. Metodologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu metodos dan logos. Metodos berarti cara atau jalan. Dan dalam bahasa Inggris, kata ini ditulis method. Dalam bahasa Indonesia, kata tersebut mengandung arti, cara, dan terpikir baik-baik untuk mencapai maksud dalam ilmu pengetahuan. Atau juga bermakna cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai sesuatu yang ditentukan. Sedangkan, tafsir menurut bahasa berasal dari bahasa Arab yang bermakna al-idoh dan at-tabyin, yang berarti menjelaskan dan menerangkan. Sedangkan menurut terminologi tafsir adalah penjelasan atau keterangan terhadap maksud yang sukar memahaminya dari ayat-ayat Al-Quran. Nah, jadi metodologi tafsir adalah ilmu tentang metode menafsirkan Al-Quran. Selanjutnya ada pembagian metodologi tafsir. Berdasarkan sumber penafsirannya, metode tafsir dibagi menjadi 3. Nah, yang pertama ada tafsir bil al-ma'thur. Kata al-ma'thur adalah bentuk isim maf'ul dari kata atharo, ya'thuru athron, athrotan. Nah, secara bahasa berarti menyebutkan atau mengutip. Al-athar juga bisa berarti sunnah, hadis, jejak, bekas, pengaruh, dan kesan. Menurut istilah, tafsir bil al-ma'thur adalah penafsiran Al-Quran dengan cara menafsirkan Al-Quran dengan hadis Nabi Muhammad SAW, Al-Quran dengan pendapat para sahabat, atau Al-Quran dengan para tabi'in, menurut sebagian ulama. Nah, contoh kitab tafsir yang menggunakan metode ini adalah Jami al-Bayan fi Tafsir Al-Quran, karya Ibnu Jarir At-Tobari, Ma'alim At-Tanzil, karya Ibnu Mas'ud Al-Baghawi. Selanjutnya, ada tafsir bil ar-ra'i. Tafsir bil ar-ra'i disebut juga tafsir bil diroyah, berasal dari kata daro yang berarti mengetahui, memahami. Nah, kata diroyah merupakan sinonim dari kata ro'i yang artinya melihat, mengerti, menyangka, dan menduga. Jadi, tafsir bil ro'i adalah penafsiran Al-Quran berdasarkan ijtihad mufasir setelah lebih dulu mengenali bahasa Arab dari berbagai aspeknya, serta mengenali lafaz-lafaz bahasa Arab dan segi-segi argumentasinya yang dibantu oleh penggunaan syair-syair jahili, dan mempertimbangkan asbab an-nuzul dan sarana lainnya yang dibutuhkan oleh mufasir. Nah, adapun contoh kitab tafsir yang memakai metode ini adalah Mafatih al-Ghaib karya Al-Razi, Anwar At-Tanzil wa Haqaiq At-Ta'wil karya Al-Baidawi, dan lain-lain. Yang terakhir, metode bil iktironi adalah cara menafsirkan Al-Quran yang didasarkan atas perpaduan sumber tafsir riwayah yang kuat dan dengan ijtihad pikiran yang sehat. Contoh kitabnya adalah Jawahir fi At-Ta'sir Al-Quran karya Tantawi Al-Jawahari, Tafsir Al-Marogi karya Ahmad Mustafa Al-Marogi. Metode tafsir berdasarkan cara penjelasannya terhadap tafsir, Nasiruddin Baidan dan Al-Farmawi membagi metode tafsir berdasarkan cara penjelasannya menjadi 4, yaitu metode tahlili, ijmali, muqarron, dan maudhu'i, yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya adapun penjabarannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, metode ijmali, yaitu menjelaskan ayat-ayat Al-Quran secara ringkas tapi mencangkup dengan bahasa yang populer, mudah dimengerti, dan enak dibaca. Di samping itu, penyajiannya tidak terlalu jauh dari gaya bahasa Al-Quran, sehingga pembaca dan pendengarnya seakan-akan tetap masih mendengar Al-Quran, padahal yang didengarnya adalah tafsirnya.
Yang kedua yaitu metode tahlili, yaitu menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan memaparkan dari seluruh aspeknya serta menerangkan makna-makna yang tercakup di dalamnya sesuai dengan keahlian dan kecenderungan mufasir yang menafsirkan ayat-ayat tersebut. Di dalam tafsirnya, penafsir mengikuti runtutan ayat sebagaimana yang telah tersusun dalam mushaf. Next. Yang ketiga, metode muqarran atau komparatif, yaitu tafsir muqarran adalah tafsir yang menggunakan pendekatan perbandingan antara ayat-ayat Al-Quran yang memiliki persamaan atau kemiripan redaksi dalam dua kasus atau lebih, atau membandingkan ayat Al-Quran dengan hadis yang pada lahirnya terlihat bertentangan, atau membandingkan berbagai pendapat ulama tafsir dalam menafsirkan Al-Quran. Dan yang keempat yaitu metode maudlu'i atau tematik. Yang dimaksud metode ini adalah membahas ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan tema atau judul yang telah diterapkan. Semua ayat yang berkaitan dihimpun kemudian dikaji secara mendalam dan tuntas dari berbagai aspek yang terkait dengan di dalamnya. Seperti asbabun al-nuzul, kosakata, dan sebagainya. Next. Ada kelebihan dan kelemahan metodologi tafsir. Kelebihan tafsir al-mansur yaitu pertama dalam mengetengahkan penafsiran. Para sahabat Nabi dan kaum tabi'in selalu disertai dengan isnad atau sumber-sumber riwayatnya dan diperbandingkan untuk memperoleh penafsiran yang paling kuat dan tepat. Yang kedua, terdapat kesimpulan-kesimpulan tentang hukum dan diterangkan juga bentuk i'rab atau kedudukan kata-kata di dalam rangkaian kalimat yang menambah kejelasan makna dari ayat-ayat Al-Quran. Dan yang ketiga, memaparkan ayat-ayat yang nafsi dan mansukh serta menjelaskan riwayat yang sahih dan yang dhaif. Adapun kelemahan tafsir al-mansur yaitu yang pertama, banyak ditemukan riwayat-riwayat yang disisipkan oleh orang-orang Yahudi dan Persia dengan tujuan merusak Islam melalui informasi yang tidak dipertanggungjawabkan kebenarannya. Kedua, banyak ditemukan usaha-usaha penyusupan kepentingan yang dilakukan oleh aliran-aliran yang dianggap menyimpang seperti kaum Syiah. Dan yang ketiga, tercampur aduknya riwayat-riwayat yang sahih dengan riwayat-riwayat hadis yang sanadnya lemah. Dan yang keempat, banyak ditemukan riwayat Israiliyat yang mengandung dongeng-dongeng yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Next. Kelebihan tafsir al-ra'i yaitu mufasir dapat menafsirkan seluruh komponen ayat Al-Quran secara dinamis sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga dengan tafsir bil-ra'i memungkinkan untuk menjelaskan beberapa ayat yang sebelumnya dipahami secara sempit oleh mufasir menjadi luas dan dinamis. Dan kelemahan tafsir al-ra'i, penafsiran yang dipaksakan, subjektif, dan pada hal-hal tertentu mungkin sulit dibedakan antara pendekatan ilmiah yang sesungguhnya dengan kecenderungan subjektivitas mufasirnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya kelebihan metode tahlili atau analitik. 1. Ruang lingkupnya sangat luas. Karena luasnya ruang lingkup metode ini, mufasir dapat menggunakan bentuk bi'al-madsur dan bi'al-rayu. 2. Memuat berbagai ide, metode ini memberikan kesempatan yang luas kepada mufasir untuk mencurahkan ide dalam menafsirkan Al-Quran. Terlebih lagi dalam bentuk bi'al-rayu, sehingga melahirkan penafsiran yang lebih bercorak dan lebih berkembang. 2. Kelebihan metode ijmali atau global. 1. Praktis dan mudah dipahami karena kalimatnya yang tidak bertele-tele. Metode ini menjelaskan kepada pembaca secara singkat agar mudah dipahami. 2. Terbebas dari riwayat Israiliyat.
tafsir dengan metode ijmali ini relatif terbebas dari riwayat Israiliyat. Begitu juga dengan pemikiran yang terlalu jauh dari pemahaman ayat-ayat Al-Quran, seperti pemikiran spekulatif yang dikembangkan oleh para teologi dan para sufi. 3. Menggunakan bahasa seperti bahasa Al-Quran. Pembaca tidak akan merasa bahwa dia sedang membacakan kitab tafsir, karena bahasa yang digunakan seperti bahasa Al-Quran. 3. Kelebihan metode muqarrin atau komparatif. Metode tafsir muqarrin memberikan wawasan yang luas, sehingga membuat pembaca memiliki wawasan yang luas karena segala ayat yang ditafsirkan dilihat dari berbagai disiplinnya ilmu. Metode tafsir komparatif menghargai pendapat orang lain, sehingga pembaca terhindar dari sikap fanatisme yang dapat merusak persatuan dan kesatuan umat. Pintu pengetahuan semakin terbuka, karena metode ini menjadi sumber pengetahuan, memuat berbagai pendapat, dan cocok bagi yang ingin memperdalam ilmu tafsir. 3. Kelebihan metode maudu'i atau tematik. Tafsir dengan metode tematik dapat menjawab tantangan zaman ketika kehidupan semakin modern. Maka permasalahan yang timbul semakin kompleks. Maka dengan metode tafsir ini dapat menjelaskan tantangan zaman dengan menjelaskan ayat secara tuntas. 2. Menggunakan praktis dan sistematis. Metode tafsir tematik yang praktis dan sistematis sangat cocok dengan kehidupan umat yang memiliki mobilitas yang tinggi, dan sangat cocok bagi mereka yang malas membaca kitab besar dengan segala kesibukan yang dimilikinya. 3. Bersifat dinamis. Metode ini membuat tafsir selalu dinamis, sehingga menimbulkan kesan bahwa Al-Quran selalu mengayomi dan membimbing umat. Dengan demikian, Al-Quran selalu aktual dan tidak ketinggalan zaman. Selanjutnya, kelemahan metode tahlili. 1. Ayat-ayat Al-Quran seolah-olah menjadi bertentangan. Kadang-kadang penafsiran dengan metode ini dapat menimbulkan kontradiksi. Hal ini dapat menimbulkan praduga bahwa Al-Quran tidak konsisten dalam memberikan petunjuk. 2. Melahirkan penafsiran yang subjektif, karena banyaknya peluang mufasir untuk menuangkan gagasan seringkali membuatnya subjektif dalam penafsiran Al-Quran. Subjektivitas mufasir lebih terasa dalam bentuk bil ar-rayu yang banyak menyimpang. Masuknya pemikiran dan riwayat Israiliyat karena mufasir tidak dibatasi dalam mengemukakan pemikiran. 2. Kelemahan metode maudu'i. Memenggal ayat Al-Quran dan mengambil satu kasus yang terdapat dalam suatu ayat. Mengharuskan mufasir memenggal ayat, misalnya tentang sholat dan zakat. 2. Membatasi pemahaman ayat pada suatu tema. 3. Cara kerja metode tafsir. 3. Kelemahan metode ijmali. Al-Quran seolah-olah menjadi parsial. Al-Quran merupakan satu kesatuan yang membentuk pengertian yang utuh. Pemahaman yang belum jelas dalam suatu ayat dijelaskan dalam ayat lainnya, sehingga antara satu ayat dan ayat lainnya saling melengkapi. Oleh sebab itu, tafsir ijmali kurang tepat untuk memahami Al-Quran secara utuh. 2. Tidak terdapat ruang untuk menganalisis karena metode global tidak dapat diandalkan untuk menuangkan analisis secara detail dan terperinci. 3. Kelemahan metode muqarrin. 1. Metode tafsir muqarrin memberikan wawasan yang luas, sehingga membuat pembaca memiliki wawasan yang luas karena segala ayat yang ditafsirkan dilihat dari berbagai disiplinnya ilmu. 2. Metode tafsir komparatif menghargai pendapat orang lain sehingga pembaca terhindar dari sikap fanatisme yang dapat merusak persatuan dan kesatuan umat. 3. Pintu pengetahuan semakin terbuka karena metode ini menjadi sumber pengetahuan, memuat berbagai pendapat dan cocok bagi yang ingin memperdalam ilmu tafsir. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian presentasi ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.